I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Gelontoran gaji fantastis, setter timnas Thailand Ponpun Guetpat memutuskan pilih bertahan di Korea. Bagaimana dengan Megawati? Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Setter timnas voli putri Thailand yang kini bermain bersama IBK Altos, Ponpun Guetpat, memilih bertahan di Liga Voli Korea pada musim depan. Ponpun Guetpat bernasib sama dengan Megawati Hangestri Pertiwi yang mendapat kontrak 1 musim bersama Red Sparks. Kontrak Ponpun di IBK juga akan habis akhir musim ini. Dikutip dari Naver berdasarkan laporan The Jongang, kendati masa depannya bersama IBK belum diputuskan manajemen klub, bintang timnas voli putri Thailand itu lebih memilih bertahan di IBK Altos. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Belum ada yang diputuskan, ujar Ponpun. Tapi kalau bisa, saya ingin bertahan lama di Korea, ucap Ponpun menambahkan. Kendati baru melakoni musim perdana bersama IBK di Liga Voli Korea dan sempat kesulitan beradaptasi pada awal musim, Ponpun mulai menikmati hidup di negeri ginseng. Selama lebih setengah tahun tinggal di Korea, atlet 30 tahun tersebut mulai merasa nyaman. Ponpun juga terbiasa dengan atmosfer Liga Voli Korea yang padat. Terkait klub Liga Korea pada musim depan, mantan pemain Jakarta PGN Poksivo Polwan ini mengaku ingin bertahan di IBK Altos. Kalau saya bermain di Korea, lebih baik terus bermain untuk IBK Industrial Bank of Korea daripada tim lain, kata Ponpun. Kondisi Ponpun berbeda dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Masa depan Megatron, sapaan Megawati, bersama Red Sparks sejauh ini masih abu-abu. Berbicara kesuksesan, pencapaian Megawati di Red Sparks lebih bagus ketimbang Ponpun di IBK. Megawati menjadi mesin pencetak poin dan masuk ke dalam jajaran 6 besar top skor Liga Voli Korea. Hanya saja manajer Megawati, Wibi Anhari mengatakan masih akan melihat performa kliennya sampai akhir musim untuk menentukan perpanjangan kontrak atau tidak. Kontrak Megawati di Red Sparks berakhir pada April mendatang. Setelah itu atlet 24 tahun ini akan kembali ke Indonesia untuk bermain di Proliga. Belum ada informasi resmi terkait klub yang bakal dibela Megatron. Julukan Megawati di Proliga 2024, beredar kabar Mega bakal bela klub baru Raffi Ahmad. Namun Jakarta STIN BIN disebut juga sebagai tim yang akan dituju Megawati pada musim ini. Sebagaimana Smash Sport lansir dari Indonesia.com, Megawati Hangestri Pertiwi resmi bakal main di Proliga 2024. Kepastian itu dikonfirmasi oleh sang manajer, Wibi Anhari. Ia Megawati main di Proliga 2024, kata Wibi melalui pesan singkat kepada Indonesia.com, Rabu, 24/1. Proliga 2024 dijadwalkan bergulir pada tanggal 25 April mendatang. Megawati berkesempatan tampil di kasta tertinggi voli Indonesia itu karena musim kompetisi Liga Voli Korea sudah selesai pada awal April. Selanjutnya informasi yang tak kalah menarik, tampil sebagai tim tamu, IBK Altos membukukan kemenangan sempurna atas juara bertahan musim lalu Expressway High Pass 3-0. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim yang diperkuat setter handal asal Thailand, Ponpun Guetpat tersebut. Bagaimana tidak, IBK Altos sempat menderita 2 kekalahan beruntun dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibela pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut menumbangkan IBK Altos untuk mendekati zona playoff. 2 luka yang digoreskan pemain asal Jember, Jawa Timur membuat IBK Altos sempat tertinggal 8 poin dari Red Sparks. Kini, kemenangan atas Expressway High Pass kembali memunculkan asa bagi IBK Altos untuk mengejar tim besutan Ko Hee-jin itu. Meski masih tertahan di peringkat kelima, 3 poin sempurna didapatkan Britani Abercrombie DKK membuat jarak itu berkurang. Dengan menorehkan total 36 poin,
IBK Altos kini hanya berjarak 5 angka saja dari tim berjuluk Red Force tersebut. Di sisi lain, Red Sparks masih berpeluang menjauh dari kejaran itu karena mereka baru akan tampil besok, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Lee So Yang DKK akan menjalani ujian berat melawan tim peringkat kedua, Incheon Hankook Live Pink Speeders. Kemenangan menjadi harga mati bagi Red Sparks agar bisa menjaga posisi dan asa mereka di tabel klasemen sementara. Terlebih lagi, Red Sparks sedang berada dalam tren apik dengan mencatatkan kemenangan beruntun di 3 laga terakhir. Hal itu tentunya tidak mudah untuk dilakukan karena tim yang diperkuat oleh penyerang legendaris Korea Selatan, Kim Yeon Koung solid. Pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders sendiri akan dilangsungkan hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. Raih 2 poin lawan iPepper, GS Caltex kembali ciptakan jarak dari kejaran tim Megawati. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. GS Caltex berhasil gulung juru kunci iPepper 3-2 pada lanjutan Liga Korea yang berlangsung di Yeomju Gymnasium, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Hasil pertandingan iPepper vs GS Caltex memberikan perubahan poin pada daftar klasemen. Dalam pertandingan ini iPepper tidak diperkuat opposite hitter andalan Yasmin Bedargani yang mengalami cedera bahu. Sementara di kubu lawan, GS Caltex dengan pemain handalnya Giselle Silva menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan dramatis. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. Bertandang ke markas iPepper, Giselle Silva dan kolega berhasil mendapat 2 poin kemenangan yang memperkokoh posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Tak hanya itu, perolehan poin tersebut juga menciptakan jarak dari kejaran tim Megawati Hangestri yakni Red Sparks yang kini bertengger di peringkat keempat klasemen. Diketahui, saat ini GS Caltex telah membukukan 45 poin dari 16 kemenangan dan 10 kekalahan yang telah dilakoninya sepanjang Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Sementara, Red Spark yang merupakan tim yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri berhasil mencatatkan 3 kemenangan beruntunnya. Kemenangan yang diperoleh Megawati Hangestri CS di laga kedua putaran kelima telah membukukan 41 poin dari 26 pertandingan. Kini Red Sparks butuh 4 poin kemenangan untuk saingi GS Caltex yang kokoh di peringkat ketiga. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. Sementara itu, iPepper yang merupakan juru kunci harus kembali menderita dengan 20 kekalahan beruntun. Situasi tersebut membuat iPepper yang belum mampu memutuskan rantai kekalahan beruntunnya dan menghuni dasar klasemen. iPepper saat ini telah mengoleksi 8 poin lewat 27 pertandingan yang telah dilakoninya sepanjang Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. GS Caltex menghela nafas lega setelah bertemu iPepper meskipun hanya meraih 2 poin. GS Caltex keluar dengan line up yang sama dengan game sebelumnya yaitu game Pink Speeders. Setter Jiwon Kim dan apoge Giselle Silva, middle blocker Su Ji Han dan Min Ji Kwon, outside hitter So Hui Kang dan Seo Yeon Yo, dan libero Han Da Hye memasuki ke lapangan terlebih dahulu. Sementara tim tuan rumah, iPepper diterpa kabar buruk dengan cederanya salah satu pemain berbakat mereka. Pemain asing Yasmin Bedargani absen karena nyeri bahu, dan Park Eun-seo absen karena cedera pergelangan kaki selama latihan. Oleh karena itu, Park Kyung-hyun digunakan sebagai opposite hitter, dan outside hitter Park Jong-ah dan Lee Han-bi, middle blocker Ha Hye-jin dan MJ Phillips, serta libero Oh Ji yang digunakan sebagai starter. GS Caltex terseret ke skor set 0-2 dan memiliki efisiensi serangan hanya 16,9% sepanjang set kedua. iPepper memimpin dengan serangan balik yang sengit setelah bertahan. Memasuki set ketiga, serangan GS Caltex mulai bangkit, serangan terampil Yo Seo Yeon juga cukup untuk menerobos pemblokiran dan pertahanan lawan. Pada set keempat, Giselle Silva dan kolega menyalip lawannya pada kedudukan 23-21 dan memasuki set kelima. GS Caltex yang melanjutkan tren positifnya hingga set kelima meraih kemenangan dramatis. Di kubu GS Caltex,
Silva dan Yeo Seo Yeon masing-masing mencetak 36 dan 13 poin. Kang So Hui dan Oh Se Yeon juga mencetak 10 dan 9 poin. Itu 2 poin berharga. GS Caltex mempertahankan posisi ketiga dengan 16 kemenangan dan 10 kekalahan, 45 poin. Mereka sukses memperlebar jarak dengan peringkat 4 Red Sparks, 13 menang, 13 kalah, 41 poin. Di sisi lain Aipeps mengalami kekalahan yang menyakitkan. Mereka terperosok dalam 20 kekalahan beruntun, yang merupakan kekalahan berturut-turut terlama dalam sejarah.